Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Walaupun di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di rumah-rumah umatnya, dan Tuhan hadir di setiap hati para umatnya. Saat ini kita akan satukan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan, kita nyatakan syukur kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab Engkau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib buat setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Allahku. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib,
bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa besar bagi kami. Terima kasih jika pagi hari ini kembali kami boleh Tuhan diberi kesempatan untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, umat-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk umat Tuhan yang beribadah di rumah-rumah Tuhan, mari Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, hadirat Allah hadir nyata di setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mempersembahkan yang terbaik. Biarlah apa semua ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang siap diberkati kita katakan amin, amin. Luar biasa. Saudaraku, mari kita nyatakan iman percaya kita melalui pujian Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, memberi kepada kami kuasa mengalahkan musuh-musuh hidup kami. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan.
Tuhan mau untuk kita tidak takut, kita tidak gentar, kita tidak khawatir, karena ada Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan dan sumber perlindungan untuk setiap kita. Kita siapkan hati kita, kita katakan, Tuhan, dengan sayap-Mu aku akan terbang tinggi bersamamu. Aku akan cakap untuk mengatasi segala masalah Tuhan yang kami hadapi, yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Makasih Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, amin, luar biasa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur buat anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini, dan kembali kami boleh dapat bersekutu bersama walaupun kami berada di rumah masing-masing untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, beri hikmat kepada kami, kuasai hati dan kepikiran kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, kami mau terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Dia Allah yang kita puja dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sudah menolong, memimpin, memelihara, menyertai kehidupan kita semua sampai hari ini. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan, tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah sangat peduli dengan kehidupan kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu bersama-sama, walaupun kita tidak berkumpul dalam suatu tempat, berada di rumah masing-masing. Tetapi ada pepatah mengatakan, jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di dalam doa. Dan kita sehati seiman, kita percaya bahwa Dia Allah yang memperhatikan kita, Dia tidak akan berubah. Oleh sebab itu, di dalam menjalani kehidupan di era seperti ini atau masa-masa yang seperti sekarang ini, jangan kita takut menghadapinya, tapi mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, supaya semakin kita melekat kepada Tuhan dan semakin kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita merenungkan bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Saya akan membacanya dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, mari kita akan melihat dan membaca bersama-sama. 2, 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu.
tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-9 yang akan menjadi perenungan kita bersama di dalam kita menghadapi tantangan kehidupan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, kekuatan di tengah tekanan dan himpitan hidup. Kekuatan di tengah tekanan dan himpitan hidup. Firman Tuhan ini disampaikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan bukan saja pada saat bangsa Israel mereka mengalami tekanan dan ancaman kesukaran oleh karena mereka dibayangi dengan ketakutan dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah perjanjian. Dan di dalam kisah ini diceritakan bagaimana pemberontakan bangsa Israel tatkala 10 orang pengintai kembali dari negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dan memberikan laporan kepada mereka bahwa tidak mungkin mereka akan masuk ke negeri itu karena penduduk negeri itu bangsa Enak, perawaannya besar-besar bagaikan raksasa, dan kita ini hanya seperti belalang adanya. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan laporan yang berbeda. Mereka berkata bahwa mereka, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa mereka masuk ke negeri itu. Hanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan supaya benar-benar mereka bisa sampai ke negeri yang dijanjikan itu. Tatkala mereka mendengar laporan dari Yosua dan Kaleb menerima tekanan ancaman yang luar biasa. Mereka berkata mereka akan melontari Yosua dan Kaleb dengan batu karena mereka tidak menginginkan mereka akan lebih menderita lagi, lebih lagi hidup di dalam himpitan dan tekanan yang luar biasa. Oleh karena diperhadapkan dengan orang-orang Enak yang bagaikan raksasa adanya menurut laporan 10 orang pengintai, sehingga mereka memberontak terhadap Musa dan Harun. Mereka ingin kembali ke Mesir walaupun mereka harus menjalani pekerjaan sebagai budak di Mesir. Tapi Yosua dan Kaleb coba ingin membangkitkan iman percaya mereka, ingin menguatkan mereka untuk memberi motivasi kepada mereka supaya mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk di tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali tekanan dan kesukaran, bahkan himpitan hidup membuat banyak orang percaya menjadi lemah dan kehilangan kekuatan iman, menjadi letih lesu di dalam iman. Tetapi firman Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tatkala berada dalam tekanan dan himpitan kehidupan seperti yang kita sedang rasakan dan alami pada saat ini. Banyak orang yang sedang tertekan, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, banyak orang yang hidup dalam kesulitan dan himpitan hidup yang luar biasa karena pengaruh dan dampak daripada COVID-19 itu yang membuat banyak orang sedang berada dalam situasi yang tidak menentu, memikirkan masa depan dan bahkan mungkin mulai putus asa. Kalau toh wabah ini terus berkepanjangan, sampai kapan akan selesai? Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap kuat,
di dalam kita menghadapi tekanan dan himpitan kehidupan. Yang pertama, dalam ayat 9 yang kita baca tadi, firman Allah berkata, jangan takut kepada apa yang sedang dihadapi. Yosua berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, jangan takut kepada bangsa itu, orang Amalek dan orang-orang penduduk yang ada di situ. Bangsa enak yang perawaannya bagaikan raksasa. Jangan takut terhadap situasi yang sedang kita rasakan dan kita alami pada saat ini. Bagaikan bangsa Amalek, bagaikan raksasa yang luar biasa, yang membuat banyak orang tidak berdaya. Roh-roh Amalek sedang bekerja, sedang menekan kehidupan banyak orang, sehingga hidup dalam tertekan, hidup dalam himpitan, hidup dalam ketakutan. Tapi firman Allah berkata, jangan takut menghadapi apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi pada saat ini. Kenapa? Sebab ketakutan membuat kita tidak berdaya. Ketakutan membuat kita salah langkah. Ketakutan akan membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Jangan takut bukan berarti kita luput daripada masalah, tetapi itu untuk mengajar kita bagaimana kita menghadapi masalah dengan tenang. Sekali lagi, jangan takut bukan berarti kita luput dari masalah dan kita bebas dari segala masalah. Tetapi ini mengajarkan kepada saya dan saudara, di dalam kita menghadapi masalah, supaya kita menghadapinya dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Allah. Kenapa? Firman Allah berkata, kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita, bahkan Dia meneguhkan kita, dan bahkan Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi tantangan zaman sekarang. Situasi yang seperti sekarang ini, supaya kita kuat menghadapi berbagai macam tekanan, himpitan, berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Jangan takut, kata firman Tuhan. Yang kedua, firman Allah mengajarkan kepada saya dan saudara, supaya kita tetap kuat di tengah tekanan dan himpitan hidup, adalah jangan kita memberontak. Seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9 yang kita baca tadi. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Banyak orang percaya, umat Tuhan, tatkala mereka senang, mereka bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan masalah, berada di dalam himpitan kehidupan, mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka mengeluh dan bersungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar berkuasa? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Apakah Tuhan itu benar-benar mengasihi saya? Mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan mengasihi, Tuhan Maha Kuasa, seharusnya Tuhan bisa menolong dan cepat-cepat melepaskan dari himpitan kehidupan. Jangan kita memberontak terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara melihat contoh di dalam Mazmur nomor 44 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana diceritakan tentang Bani Korah. Tatkala mereka diperhadapkan dengan tekanan, himpitan, kesulitan kehidupan, mereka tidak memberontak terhadap Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berkata, walaupun mereka berada dalam tekanan yang luar biasa, mereka tidak akan membangkang terhadap Tuhan. Mereka tidak akan memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan.
Walaupun mereka berada di tempat serigala sekalipun, mereka tidak akan melupakan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup pada saat ini? Virus corona bagaikan serigala yang sedang mengaum untuk menerkam setiap kehidupan manusia. Tapi firman Allah berkata, walaupun kita diperhadapkan dengan masalah seperti ini, jangan kita memberontak terhadap Tuhan. Tapi sebaliknya, dalam Mazmur nomor 55 ayat 23 berkata, mari kita pulangkan segala kesusahan kita. Kita pulangkan segala himpitan hidup, tekanan kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang peduli dengan kehidupan kita. Terjemahan lama, perjanjian lama berkata, pulangkan kesusahanmu kepada Tuhan. Terjemahan yang kita pakai sekarang, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang peduli. Artinya Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Satu contoh di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, ayat sebelumnya dan sesudah ayat yang ke-6, ketika Raja Daud mengalami tekanan yang luar biasa, sampai-sampai dia akan dilempari batu sampai mati oleh bangsa Israel. Karena mereka tidak tahan lagi terhadap tekanan yang luar biasa. Kampung halaman mereka dibakar, harta benda mereka dirampok habis-habisan. Bahkan istri-istri dan anak-anak dibawa lari oleh musuh-musuh. Sehingga Daud menangis sekuat-kuatnya. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dia mengembalikan segala kesusahan, serahkan segala masalahnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan dan kuasanya. Dan segala apa yang dibawa lari oleh musuh-musuhnya, semua dikembalikan dengan utuh. Walaupun ada beberapa yang binasa, tapi sebagian besar semua didapatkan kembali. Bagaimana dengan hidup kita sebagai tebusan darah Tuhan? Di dalam kita menghadapi tantangan pada zaman sekarang ini, jangan kita memberontak terhadap Tuhan. Apalagi tidak mau datang beribadah dan mau tinggalkan Tuhan. Sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan karena beratnya beban kehidupanmu. Karena hebatnya pergumulan yang saudara sedang rasakan dan alami. Begitu hebatnya tekanan dan himpitan kehidupan. Betapa rumitnya masalah yang saudara sedang hadapi. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Tapi mari kita mau merendahkan diri datang kepada Tuhan dan menyerahkan, pulangkan kepada Tuhan segala masalah hidupmu, dan Dialah yang akan mampu menolongmu seperti Tuhan menolong Daud dan orang Israel dalam 1 Samuel pasal 30 itu. Dan Allah yang sama juga mampu akan menolong saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bercermin dari Bani Korah. Mereka tidak memberontak kepada Tuhan, tapi mau tetap teguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Mereka mengakui Tuhanlah satu-satunya yang mampu dan sanggup menolong mereka. Yang ketiga, rahasia firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa kuat di tengah tekanan dan himpitan hidup. Di dalam ayat yang ke-9, percaya bahwa Allah menyertai kita. Firman Allah berkata begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Mari kita percaya bahwa dalam menghadapi masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak sendiri. Tuhan bersama kita. Dia menyertai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Filipi
mengatakan kalau kita mau seperti itu dalam surat Filipi, Dia akan membuat kita cakap, menanggung segala perkara, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa sekali-kali Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sampai kita dapat berkata, Allah itu adalah penolongku. Seorang ibu bisa saja melupakan dan meninggalkan anaknya. Dan itu realita kalau kita melihat pada zaman sekarang ini. Karena dihimpit dengan berbagai macam masalah. Hidup dalam tekanan yang luar biasa. Berapa banyak orang tua, ibu-ibu yang membuang anaknya, bahkan membunuh anaknya sendiri dan tidak mengakui mereka karena tekanan dan himpitan. Tapi firman Allah berkata dalam Yesaya 49 ayat yang 14 sampai 16 bahwa Allah tidak akan melupakan kita. Dia melukis kita pada telapak tangannya dan ada di matanya. Karena kita adalah biji mata Tuhan yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang perlu kita perhatikan tatkala kita dalam tekanan dan himpitan hidup. Jangan takut, jangan memberontak terhadap Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bersama kita, dan firman Allah berkata, kalau Tuhan bersama kita, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga Allah dimuliakan dan Dia akan memberikan kekuatan ekstra kepada saya dan saudara. Tatkala kita datang tersungkur di bawah kakinya dan kita andalkan Dia di dalam hidup kita, kita akan terbang bagai Raja Wali, melintasi berbagai macam masalah, beban dan pergumulan hidup kita, sehingga kita tetap kuat walaupun berada dalam tekanan dan himpitan kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, biar firman Tuhan ini menjadi perenungan, pegangan, pedoman hidup kita dalam kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah
Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Katakan dengan iman. Amin. Saudara yang sedang menghadapi berbagai macam tekanan dan pergumulan, bahkan himpitan di dalam kehidupanmu, katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi perisai di dalam hidupmu, yang mampu dan sanggup menopang, bahkan memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu. Oh haleluya. Kekuatan yang berikan sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh bukan bertahan. Saudara yang rindu jamahan Tuhan, taruh tangan kananmu pada dadamu. Saudara yang sedang dalam tekanan dan himpitan kehidupan, percaya dan yakin bahwa Dia akan menolong, Dia akan memulihkan saudara, dan Dia akan memberkati kehidupanmu. Haleluya, amin. Menopang, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai. Dengan iman katakan kepada Tuhan, oh Tuhanlah yang mampu dan sanggup akan memampukan saudara sehingga tetap kuat dan teguh di dalam iman. Walaupun ada banyak masalah dan pergumulan, Dia tidak akan membuat engkau jatuh tergeletak, karena tangannya yang kokoh kuat menopang kehidupanmu. Amin. Dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Katakan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Mari berdoa bersama. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan yang luar biasa, yang tidak membiarkan kami sendiri. Engkau menopang kehidupan kami, bahkan Engkau tidak akan membuat kami jatuh tergeletak, karena tangan-Mu yang kokoh kuat menopang kehidupan kami. Tatkala kami berada di dalam berbagai macam masalah dan pergumulan, tatkala badai-badai kehidupan datang menerpa kehidupan kami, rumah tangga kami, usaha mata pencarian kami, kesehatan kami akan tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Kami akan bertahan di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Engkau bersama dengan kami, bahkan Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami. Engkau akan membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar ini akan menjadi pegangan pedoman kehidupan kami, di dalam kami mengiring kepadamu, bahkan di dalam kami menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami tidak takut, kami tidak akan memberontak terhadap Tuhan, dan kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah masa lalu, Engkau Allah masa kini, Engkau Allah masa datang, dan Engkau Allah yang kekal untuk selama-lamanya, yang kami percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus.
terutama di saat-saat yang seperti sekarang ini, di mana banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebingungan, bahkan cenderung putus asa karena wabah virus corona yang sedang merajalela pada saat ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Teguhkan iman percaya umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami semua, supaya kami tidak goyah, kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami makin kokoh kuat di dalam Engkau, dan Engkau dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar Engkau memberkati setiap pribadi dimanapun mereka berada dan sempat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang percaya kepadamu, mereka akan hidup dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kalau nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain di tempat masing-masing, mari Tuhan, Engkau akan memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini, baik tim musik, baik singers, baik song leader maupun operator yang ada. Tuhan berkati dan Tuhan terus pakai bagi kemuliaan Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu, dan di dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah serta kasih sayang daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dan kita akan ketemu lagi pada hari Minggu yang akan datang di dalam jam yang sama. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara mempersiapkan di rumah masing-masing roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan kita akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Amin. Tuhan berkati.